Halo, Pak. Halo, malam. Sebentar, Pak ya. Di setting dulu. No problem. Salam saudara-saudara yang terkasih, selamat bertemu di acara ini. Kita akan berdialog santai dan membahas satu topik yang sangat menarik sekali, yaitu tentang ekodiakon. Dan hari ini kita kedatangan penggagas atau penggiat atau pelaku atau pendiri dari ekodiakonnya, Ekodiakon, Pak Ferry. Selamat malam, Pak. Bisa dengar suara saya ya? Selamat malam. Iya, saya senang sekali atas waktunya. Terima kasih sudah hadir di tempat ini. Kita akan bicarakan tentang ekodiakonnya, nanti bicara tentang apa yang menjadi latar belakang dan ide awalnya bagaimana. Nanti bisa dijelaskan oleh Pak Ferry. Kemudian nanti juga ada presentasi singkat dan acara tanya jawab untuk kepentingan gereja saudara. Jadi sebenarnya untuk kepentingan kita bersama supaya kita bisa saling bersinergi di tengah kondisi pandemi seperti ini. Baik, saya ucapkan kembali selamat malam, merdeka semuanya, karena kita masih suasana kemerdekaan, Pak ya. Baik, kita akan membahas masalah ekodiakon. Saya perkenalkan penggagasnya atau pendirinya, Bapak Ferry Ngantung. Selamat malam, Pak Ferry. Apa kabar? Selamat malam. Selamat malam juga untuk saudara-saudara yang terkasih, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, serta saudara-saudara terkasih semuanya. Kita akan mendengar pemaparan dari Pak Ferry, apa yang menjadi latar belakang atau ide awalnya terbentuknya ekodiakonia ini. Kemudian nanti juga mudah-mudahan ada sesi tanya jawab, cukup waktu kita untuk bertanya jawab. Jadi pada saat tanya jawab mohon face-nya dinyalakan ya, jangan di-mute, mic-nya dinyalakan. Baik, silakan Pak Ferry, saya berikan waktu dan tempatnya untuk pemaparan ekodiakon pada malam hari ini. Apa yang menjadi latar belakang, kemudian ide awalnya dari mana, konsep pelaksananya seperti apa. Silakan Pak. Sebelum kita masuk pada bahasan ekodiakon, saya ingin bercerita sedikit. 2, 3, 4 hari lalu bertemu di satu tempat kita berbisnis di Pacet, Mojokerto, kawan yang juga Kristen. Dia mengeluh ke istri saya bahwa kok begini, karena lokasi yang kami tempat untuk berusaha ini ditutup 1 bulanan dan waktu dibuka kembali sangat sepi. Tentu dia mengeluh kepada istri saya dan istri saya bilang kepada dia bahwa sebagai orang Kristen kita harusnya tidak banyak mengeluh, tidak bisa banyak mengeluh walaupun situasi begini. Kalau memang kita tahu tugas kita adalah bukan utama mencari keuntungan, tentu kita semua mencari awalnya keuntungan untuk mencari hidup, mencari ketambahan, tetapi harusnya bukan itu tujuan. Kalau kita mencari untuk keuntungan begitu saja untuk keperluan hidup, ya kalau ada masalah begini tentu kita sulit. Tetapi ada satu hal yang harus Pak sadari bahwa sebagai orang Kristen bukan ini tujuannya. Ada satu tujuan. Nah, dia tidak mau ngerti dan dia langsung pergi. Nah, jadi saudara-saudara di situasi yang seperti saat ini pandemi,
tentu kita semua terkena dampak, mau yang Kristen maupun bukan gitu. Dan ini problem besar. Nah, sebelum pandemi ini kami sudah dengan beberapa teman, tentu ada Pak Simpson juga di sini, saya lihat Pak Haryo juga, kita sudah membicarakan tentang bagaimana pengembangan ekonomi jemaat. Dan kami bersepakat untuk boleh menggerakkan ini gitu sebelum pandemi. Karena nantinya ini ada hal-hal tertentu yang harus kita pikirkan. Misalnya begini, begitu banyak orang Kristen yang kaya, berduit, tetapi menganggap bahwa semua itu miliknya. Dia diberkati Tuhan. Dan Tuhan di sana yang ada di ujung sana memberkati dia di sini gitu. Nah, dia tidak menganggap bahwa ini bukan begini sebenarnya. Dan kemudian kita melihat begitu banyak orang Kristen. Memang dia juga membantu pelayanan, dia memberikan. Tetapi ini bukan yang utama. Dan ketika pandemi ini datang, siapa saja, mau dia Kristen atau bukan, mau dia yang juga bisnisnya kecil atau besar, terkena dampaknya. Tapi coba kita perhatikan. Mereka-mereka yang memiliki pandangan berbeda bahwa bisnis ini bukan untuk dirinya. Saya yakin mereka banyak bertahan. Mereka banyak yang bertahan. Nah, tentu ini yang kita perlu belajar. Bahwa di segala situasi ada hal tertentu yang kita ingin bangun. Yaitu dikala kita jadi orang Kristen, kita ada dalam persekutuan, dalam gereja, kita perlu membangun ekonomi jemaat, terutama yang memiliki kemampuan lebih finansial dan lain-lain. Pak Ferry, kameranya bisa agak sedikit dinaikkan. Begitu. Iya, Oke. Pak. Jadi silakan. ketika orang memiliki kelebihan, kemampuan finansial dan lain sebagainya, dia memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan ekonomi di sekitarnya, baik itu komunitas Kristen ataupun yang non. Itu paling penting. Nah, makanya kami memang lebih spesifik kepada ekonomi jemaat, tetapi sebenarnya untuk yang bukan jemaat juga sebenarnya. Jadi, ekodiakon adalah singkatan dari ekonomi diakonia, karena banyak persekutuan atau gereja memiliki kegiatan diakonia. Nah, kenapa kita tidak bikin ini memang benar-benar diakonia, tetapi berkaitan dengan pengembangan ekonomi. Nah, saudara-saudara kita yang muslim ada memiliki ekonomi syariat. Nah, kekristenan harus juga memiliki. Saya pikir memiliki satu kegiatan yang menunjang ekonomi jemaat, tetapi juga di luar jemaat kita membantu. Saling membantu di sini. Nah, seperti koperasi. Karena dasarnya koperasi demikian juga. Nah, jadi ini yang kita namakan satu keseimbangan ekonomi. Nah, kira-kira demikian Pak Hari. Itu 2-3 tahun sebelum pandemi ini. Lebih detailnya mungkin bisa dipaparkan Pak dalam suatu kayak pemaparan singkat begitu, bisa supaya rekan-rekan saudara-saudara kita mengerti semua dan kita bisa bersama-sama berkolaborasi bagaimana supaya ekodiakon ini bisa berjalan bersama-sama. Jadi bukan hanya satu gereja tertentu saja, tapi kita semua bisa mengerjakan itu. Gitu. Ya, jadi pada prinsipnya kita harus memiliki dahulu ini Pak, satu mindset. Selalu apa-apa kita punya kata, punya mindset. Harus ada yang mendasarinya Pak Hari. Baru kita mampu. Kalau tidak punya sesuatu yang mendasari kuat, ya bukan hanya sekedar iman, tetapi ada sesuatu dasar yang kita harus miliki, terutama berkaitan dengan firman Tuhan. Nah, itu yang harus menjadi landasan kita. Di dalam kita berbisnis, karena dunia ini penuh dengan macam-macam dunia bisnis. Nah, bisnis Kristen itu harus apa? Itu yang paling penting. Ya, apakah ikut mayoritas cara kan disamaratakan begitu, mayoritas disamaratakan, sekuler, rohani sama saja bodoh. Waktu kita di gereja kita bicara kita ekonomi demikian, tapi waktu kita di luar kita berbisnis, kita ikut cara dunia punya bisnis. Ah itu dia. Mungkin Pak Hari bisa tampilkan yang saya sudah kirimkan. Baik, kita akan mengikuti pemaparan singkat dari Pak Ferry ya, supaya kita sama-sama bisa mengerti. Jadi kita saya sharekan dulu. Oke. Jadi ekodiakon kita arahkan kepada untuk keseimbangan. Yang mampu ya.
Oke, silakan Pak. Yang Ya. kedua, jadi ini kan PJ, pengembangan ekonomi jemaat ekodiakon. Ini beberapa waktu lalu sebelum pandemi kami pameran ataupun basar di gereja GKI dengan beberapa teman. Pak Simpson juga punya produk ikut, Pak Simpson pernah ikut juga. GKI di Surabaya, Pak ya? Di Surabaya, oke. Lanjut Pak. Di dasarnya tentu penting sekali bagi kita bahwa kita harus sadar bahwa seperti di dalam Hagai 2 ayat 8, walaupun ini adalah berkaitan dengan membangun bait Allah, tapi kita lihat ayatnya, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan. Jadi, kalau kita menganggap harta kita, emas dan segala macam properti kita, itu milik kita, kita ada masalah. Harusnya ini dasar kita. Bahwa segala yang kita punyai, apapun itu, adalah milik Allah. Kita harus menyadari bahwa ini bukan punya kita. Kalau Tuhan percayakan saudara dan saya ada sesuatu, itu bukan punya kita. Lanjut Pak. Mari kita lihat satu persatu yang mungkin bisa mendasari. Bahwa ada ayat juga ayat bahwa Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Dan dunia serta yang diam di dalamnya. Dalam Mazmur. Lanjut Pak Arya, supaya kita cepat nanti kita bisa tanya jawab. Yang berikut kita bisa lihat bahwa di dalam 2 Korintus 8 ayat 14, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Nah, ini berkaitan dengan sumbangan dari gereja Korintus. Paulus menuliskan. Saudara-saudara bisa perhatikan di sini bahwa semua Tuhan punya, tetapi kita harus menyeimbangkan di sini. Lanjut Pak. Jadi kita perlu memiliki satu mindset bahwa Allah punya semuanya, warga sorga ada dalam pemeliharaan Dia, providensia. Kita menjadi garam dan terang, dan kemudian kita patut melipat gandakan. Nanti saya akan bahas itu. Saya bukan pengusaha besar, tetapi prinsip-prinsip ini harus mendasari setiap orang yang berbisnis, sudah punya bisnis besar atau kecil, atau mau bisnis. Dia harus jadi ikut di dalam bisnis kerajaan. Ini yang penting dasarnya. Lanjut Pak. Jadi berulang-ulang kali di mana-mana pertemuan kalau kita menyampaikan satu ekodiakon, ini kita sampaikan bahwa mindset pengusaha Kristen harus punya ini. Dia harus membantu jemaat yang kekurangan. Dia harus membangun usaha jemaat. Dia melatih pengusaha baru 1-3 orang. Inilah prinsip ekonomi diakonia. Jadi kalau Anda punya sesuatu, Anda punya itu adalah jemaat juga punya. Dan semua sebenarnya kepunyaan Allah. Wah, ini berat. Bagaimana saya punya jadi milik orang lain? Nah, jadi sebenarnya kalau saya bangun seseorang, saya bantu modal dia dan dia berkembang, sebenarnya punya dia itu punya saya. Punya saya, punya Tuhan. Jadi sebenarnya punya Tuhan semua. Jadi kita tidak boleh menganggap bahwa, oh iya, ini punya saya, itu punya dia, itu punya siapa. Nggak bisa. Jadi kalau kita sudah membantu, membangun, melatih orang menjadi pengusaha baru, sebenarnya yang saya punya, dia punya, yang dia punya, saya punya. Yang dia punya, saya punya, yang saya punya, dia punya. Itulah yang seperti mereka mula-mula sebenarnya. Tapi kita menganggap yang susah, yang kesulitan keuangan, itu tidak perlu dibantu dan dia tidak perlu kita bantu. Padahal harusnya tugas kita menyeimbangkan ini. Jadi saudara-saudara yang ingin berbisnis, harusnya memulai dengan dasar-dasar begini. Dan jangan takut rugi. Dan jangan takut membantu. Jangan-jangan kalau kita menganggap punya kita, bisa-bisa tiba-tiba kita bangkrut. Bisa. Karena bisa saja itu adalah cara untuk memperingatkan kita. Tetapi kalau kita bekerja dalam kaitan mindset ini, bisnis kerajaan, dan Allah yang punya, dan saya punya, dia punya. Dan semua ini adalah kepunyaan Allah. Bagaimana mungkin kita bekerja bagi kerajaan Allah, kita bangkrut atau tutup? Bisa saja menurun, tetapi Tuhan bisa pindahkan ke tempat lain. Tapi prinsipnya tetap sama. Dan kalau saya itu Tuhan, nggak mungkin orang-orang yang saya angkat jadi pengurus itu saya pecat atau saya berhentikan bisnisnya. Karena tujuannya semua untuk kerajaan Allah, untuk pelebaran. Ini yang kurang dipahami. Jadi saya tidak besar usahanya, tetapi saya enjoy. Dan sampai sekarang, ya Tuhan masih memberikan saya berkat. Di zaman pandemi begini, memang tidak besar sekali usaha saya. Tapi order dan lain-lain bisa kami tolak-tolak. Karena memang bisa kelelahan juga. Jangan serakah gitu. Tapi memang
Kita utamanya bukan bekerja untuk diri sendiri, bukan mengumpul untuk diri sendiri. Tetapi sebenarnya kalau ada keuntungan, kami kumpul. Kami ambil untuk mendorong orang lain, membantu permodalan orang-orang yang kurang mampu. Saya nggak mungkin pada kami sendiri tidak punya cadangan duit secara pribadi yang besar. Tetapi mendorong orang lain. Ada yang rugi? Ya, banyak yang rugi juga. Banyak yang juga tidak jalan. Ada juga yang jalan. Gitu. Tapi prinsipnya, kalau rugi, ya Tuhanlah yang rugi. Karena itu Tuhan punya uang. Kalaupun mereka menyalahgunakan pemakaian, ya itu urusan dengan Tuhan. Dan yang penting mungkin kita sudah menyumbang. Kalau memang dia pakai untuk hidupnya, dia tidak pakai untuk berbisnis, kita anggaplah sudah menyumbangnya, Pak Hari. Nah, berikutnya Pak Hari, ini ada 2 slide terakhir. Baru kita bisa. Ada 2 slide yang kami contohkan. Kami mendorong mereka-mereka untuk bisa mendapatkan paket UKM, baik di dalam permodalan langsung atau kami berikan alat. Ini salah satu cara. Yang kedua, kami juga mengajak beberapa orang, khususnya anak-anak muda, kami berikan mereka rombong, mereka yang jualan, mereka ambil ada 2 sistem di situ, bukan 2 sistem, ada 2 kategori. Ada 1 pengawas, dia mendapatkan 25%, dan yang bekerja di situ 2 orang itu jadi menjual, dia mendapat keuntungan 75%, sekitar 75, 65%, yang pengawas 25%, 10% dia harus kembalikan kepada kepengurusan kami agar supaya bisa membeli rombong kontainer lagi, supaya bisa bergulir. Jadi ini yang kami terapkan, dan hanya karena pandemi memang kemarin agak berhenti, tapi sudah mulai lagi karena memang ditutup di tempat wisata. Tapi kami terus ada menyiapkan 2-3 lagi paket-paket kontainer ini untuk kaum muda berbisnis. Karena kalau dari orang muda kita akan mendidik mereka untuk mengingat bahwa kalau kalian berhasil, kalian harus juga berbuat hal yang sama. Nah, itulah terjadi pelipat ganda, terjadi pemuritan sebenarnya. Jadi mereka juga akan nantinya kalau berhasil, mereka akan merekrut, mereka akan membina 2-3 orang berbisnis yang sama ataupun berbeda, tapi mendorong agar terjadi pengusaha-pengusaha baru. Itu inti dan garis besarnya, Pak Hari. Oh, puji Tuhan, sangat luar biasa ya idenya. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Tapi tadi ada yang menarik dari Pak Ferry ya, yang dinyatakan berkaitan dengan kerugian ya. Bisnis kan pasti ada untung rugi ya. Tetapi ada yang harus kita ingat bahwa ada kalanya momen di mana kalau kita memegang erat-erat apapun itu termasuk kerajaan bisnis kita, ada kalanya momen Tuhan memaksa untuk melepaskannya gitu Pak. Jadi semacam kerugian yang sebenarnya untuk pelajaran penting bagi kita gitu. Tapi pertanyaan saya sebelum saya lemparin ke saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, sebenarnya konsep pelaksanaannya secara konkret bagaimana Kak? Kalau misalnya itu diterapkan pada gereja, karena ini kan kaitannya dengan gereja, kolaborasi, bersinergi dan sebagainya, sehingga bisa menumbuhkan ekonomi dari jemaat ya, khususnya gereja-gereja kecil ya. Kita tidak mengatakan di kota-kota besar mungkin sudah survive dia, tapi kalau gereja yang di pedalaman, pedesaan, kan ini sangat penting sekali Pak. Ya, harusnya setiap gereja, persekutuan, satu komunitas. Ada gereja itu memiliki beberapa komunitas atau komsel atau apa saja namanya. Mereka membangun kelompok atau kolom. Harusnya kalau mereka punya kelompok, ya katakanlah satu komunitas, satu produk. Satu komunitas, satu produk. Satu kolom, satu produk. Dan bekerja bersama-sama. Mereka yang punya kemampuan lebih, membantu mereka yang lemah. Dan kalau memang gereja itu punya dana, harusnya membangun unit-unit usaha juga. Bukan cuma membangun gedung saja, tetapi terjun langsung di dalam pembinaan membangun ekonomi jemaat dan terjadi pelipat gandaan gitu. Nah, ini tentu akan kembali juga hasilnya pada mereka akan memberikan juga rasa syukur kepada gereja dan itu akan terus menerus. Tapi yang sekarang ada terjadi adalah ya saya tidak mengecam, tetapi kita melihat bahwa arahnya tidak keluar, tetapi ke dalam lebih banyak. Nah, ini problem besar. Sehingga di zaman pandemi mungkin kita perlu mengoreksi cara-cara kita berdiakonia. Karena diakonia yang ada sekarang, ya asal bantu, tanpa memikirkan bagaimana kelanjutannya, keberlangsungan, sustainable. Gitu Pak Hari. Lalu bagaimana Pak, kalau gereja itu katakanlah masih kecil, begitu,
Secara Ya, menyeluruh, memulai mulai pelaksananya saja. bagaimana? Kemudian sumber Mulai pendanaannya. saja. Iya, mulai saja dengan apa yang ada. Berapa orang yang sudah berbisnis, berapa orang yang mau berusaha, mau jualan di pasar, mau jual di kaki lima. Yang penting mereka tahu bahwa kalau saya berusaha, itu bukan untuk saya bisa hidup, bisa makan, bisa mencukupi keluarga. Saya mau berbisnis untuk kerajaan Allah. Itu yang paling penting dulu. Jual, bisnis, kerjakan apa saja. Mau tambal ban, mau bikin apa saja, kerjakan semua dalam konsep tadi. Dan saya rasa itu tidak ada sulitnya. Cuma kita mungkin gengsi dan lain sebagainya. Mulai dengan apa yang talenta Tuhan berikan gitu. Kita bisa pakai pekerjaan atau usaha untuk lakukan itu di mana saja. Di tempat yang ramai, tempat yang sepi, tempat yang pedalaman atau kota besar, sama saja. Kalau kota besar tentu pembiayaan juga besar. Kota kecil ya kecil. Harusnya apa saja kita harus sesuai talenta. Mungkin kita senang pelihara burung. Jangan hanya untuk sekedar senang di hati. Bisa saja saya pasarkan burung dan lain sebagainya. Tanam bunga. Kita harus mikir, saya mau jual bunga. Saya tanam sedikit dulu dan saya beli dulu dari orang, saya jual ke dia. Tapi yang penting semua ini untuk keuntungan paling besar untuk kerajaan sorga. Ini, jadi apa saja kita boleh kerjakan Pak Hari di zaman ini. Jangan takut rugi, jangan takut tidak ada orang beli. Karena yang menyuruh orang beli kan Tuhan bisa menggerakkan hati orang. Berarti kata kuncinya sukacita dengan merenungkan apa yang kita suka, begitu ya? Terutama talenta dan hobi kita harus kita kerjakan dalam konteks untuk Tuhan. Itu saja. Simple, sederhana. Jangan rumit-rumit. Ya. Saya silakan saudara-saudara, persilakan untuk menanyakan ke Pak Ferry. Ada waktu mohon dipakai semaksimal mungkin, sesingkat mungkin. Silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk menanyakan hal yang dianggap krusial atau penting, mungkin bersinergi atau bagaimana mulainya. Sumber dananya dari mana itu, Pak? Kalau misalnya katakanlah gereja itu masih kecil gitu, untuk acara ekodiakonia mengingat jemaatnya masih ekonomi lemah. Gitu. Iya, makanya kalau dalam persekutuan atau gereja tertentu yang mungkin memulai dengan modal kecil, siapa saja bisa, Pak. Ada yang mungkin dengan 100.000, ada yang 500, ada yang 4 juta. Dan kita harus mengerti bahwa semua Tuhan akan cukup. Yang penting kita mau duluan dengan dasar ini untuk pekerjaan Tuhan. Tidak mungkin tidak ada datang Tuhan tidak sediakan. Jadi jangan takut rugi, jangan takut memulai dengan apa. Harusnya mulai, tapi untuk pekerjaan kerajaan sorga. Itu yang paling penting Pak Hari. Mungkin ada yang mau di-sharekan ke kita contoh yang sudah jalan mungkin Pak. Iya, yang kami sudah jalan itu pembuatan keripik, kemudian rombong, kemudian kami membuka stand, dan ada beberapa orang yang sudah mulai kami bina. Kemudian ini ada persiapan 3 rombong lagi yang harus kami bagikan. Ada teman-teman yang ikut juga tertarik dan mereka menyumbangkan. Entah bagaimana Tuhan gerakan mereka juga. Kami ingin ambil 1 paket. Mereka mau minta untuk kita sumbangkan dan kita bina orang-orang demikian. Jadi ketika kita sudah mulai, entah bagaimana cara Tuhan, itu kedepannya Tuhan yang akan mengurusnya, menggerakkan orang, entah itu membeli, entah mendonasikan. Karena yang penting fokus kita bukan untuk kita cukup di masa pandemi, bukan supaya saya bisa kasih makan keluarga kita. Itu urusan Tuhan, urusan kita mengerjakan pekerjaan sorga. Nah, jadi ini yang banyak kali. Untuk memulai itu nggak perlu thinking too complicated ya, nggak perlu complicated. Betul, terlalu banyak mikir. Karena yang dia pikir bagaimana nanti bayar karyawan, nanti bagaimana betul. Bikin ini nanti rugi. Dia tidak mikir ini di luar kemampuan kita. Tuhan yang sudah ngurusi. Jangan pusing, yang penting bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Talenta untuk Tuhan. Nah, kerjakan apa saja. Mulai dengan 50.000, 100.000, 200.000. Tergantung daerahnya. Apa saja talenta kita dan sumber daya yang ada. Jangan dulu main di besar. Bagi saya. Artinya harusnya kita lihat potensi yang ada. Misalnya, saya ingin menanam jagung. Saya nggak akan menanam jagung. Saya akan beli jagung dulu, baru saya jual jagung. Dan kalau saya jadi pengusaha besar jagung, baru saya tanam jagung. Gitu. Berbeda dengan di luar negeri yang langsung menanam jadi pengusaha besar. Tapi kita mulai dengan modal kecil, kita bisa jual beli. Untung dan ruginya ada, walaupun kalau rugi itu tidak besar. Tapi yang penting tadi itu, mindset-nya harus dirubah. Jadi sehingga ke depan kita tahu bahwa yang kita punya ini bukan punya kita. Kita pasti jaga baik-baik. Ini Tuhan punya, yang nantinya akan dibagikan kepada orang. Jadi saya tidak akan mikir bagaimana bikin gedung mewah, rumah mewah sendiri, mobil 3-4,
nggak akan gitu. Nggak mungkin saya, karena ini Tuhan punya. Nah, bagi saya, mungkin kita sudah salah kaprah berbisnis di zaman kemarin ini, sehingga pandemi perlu meluruskannya. Nah, kita menganggap biasanya memupuk kerajaan bisnis sendiri, kerajaan keluarga sendiri, Pak. Nah, itu dia. Maka yang muda-muda sekarang kita harus gerak. Anda jangan takut bangkrut, jangan takut gagal, karena ini Tuhan yang punya urusan. Rugi, untung Tuhan punya. Anda cuma pengelola, CEO atau manajer saja. Hati-hati, jangan pakai untuk memuaskan diri. Pergi berpesta, jangan pergi ke tempat liburan, ingin libur di luar negeri. Jangan, itu punya Tuhan. Kalau Tuhan suruh, boleh enggak? Tapi kalau Tuhan tidak suruh, kenapa Anda harus berlibur dengan punyanya Tuhan? Harusnya banyak orang kaya, orang miskin yang dibagikan, dibangkitkan ekonomi. Tapi kita sudah merasa itu kita punya. Nah, makanya datanglah pandemi, susahlah hidup mereka. karena rugi parah. Itu yang saya bilang. Mungkin ini bagus juga kalau ada pandemi bisa jadi koreksi bagi kita yang memiliki bisnis. Oh, saya mungkin sudah salah. Ini punya Tuhan. Jadi ekodiakon ini bisa berlipat ganda dalam artian akses juga untuk pelayanan ke gereja-gereja ya. Khususnya ya mungkin yang mau merintis gereja masih berupa persekutuan atau apapun sehingga dia bisa menjadi satu gereja dengan dasar ekodiakon yang kuat gitu. Ya, betul. Ya. Silakan saudara saya kalau mau ada yang ditanyakan untuk Pak Ferry. Saya berikan waktu. Shalom, selamat malam Bapak Ferry. Ya, malam. Ya, terima kasih Pak sharing terima kasih. Okta. Yes. Gimana? Salam sehat semua Pak Ferry, untuk Pak Hari, teman-teman semua yang ada hari ini. Ya, saya memang sudah dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ferry tadi terkait dengan ekodiakon ini, saya sudah membangun kelompok kecil Pak. Mantap. Sudah membangun. Mantap. Ya, sudah membangun kelompok kecil dan di dalamnya ada berbagai macam segi usaha kecil-kecilan seperti menjual gado-gado, ada juga sekarang lagi membuat ikan, pengusaha ikan karena daerah pesisir ini Pak, daerah pesisir yang menurut saya sangat strategis untuk kita melakukan pengolahan ikan dan ini bisa dibuat apa saja, ikanmu ikan basah atau ikan kering pun bisa karena daerah pesisir. Jadi memang dimulai dengan hal-hal kecil. Ya. Mantap. Hal-hal kecil Pak dari kelompok kecil itu, dan memang bukan disengaja tapi mencipta suatu lapangan pekerjaan juga untuk jemaat dan teman-teman pelayanan di tempat saya Pak. Jadi sekarang sudah lagi perlahan-lahan untuk kami sedang mengumpulkan dana untuk bagaimana mengadakan sebuah tempat untuk kami melakukan pengolahan ikan Pak sekarang. Jadi kami bersyukur dengan kelompok kecil ini kami bekerja sama yang baik dalam sebuah usaha yang kecil-kecil, walaupun kecil tapi yang kami terapkan adalah firman Tuhan yang paling penting untuk menjangkau orang-orang ini Pak. Jadi caranya dengan usaha itu, jadi firman Tuhan tetap tertabur dengan baik. Ya, tidak hanya memikirkan materi, tapi yang paling penting kita pikirkan Tuhan yang memberikan segala sesuatu. Jadi memang sudah dibangun kecil-kecilan Pak. Jadi apa yang Pak Ferry ajarkan, apa yang materi Pak Ferry sampaikan tadi sangat bermanfaat bagi saya selaku di daerah yang cukup jauh dan juga bagi orang-orang yang tahu bernamanya berbisnis secara rohani. Nah, di sini saya menerapkan hal itu dan di sini merasakan sebuah hal yang baru bagi mereka dan merasa kaget. Biasanya kalau berbisnis kan bersaing, ya sikut menyikut. Tapi saya berusaha untuk berbisnis yang istilahnya halus dan membawa mereka kepada jalan kebenaran. Itu Pak. Terima kasih. Amin. Amin. Thank you. Waktunya kurang 10 menit Pak. Mungkin secara singkat saja, apakah ini juga bisa diperlakukan ke bisnis yang besar? Kemudian mungkin kita akan perlu mengadakan Zoom lagi
untuk aplikasinya bagaimana terhadap gereja-gereja. Ya, jadi ke depan kita coba siapa-siapa saudara-saudara yang malam hari ini tertarik untuk terus mengikut pembicaraan ini dan mungkin juga tertarik melakukan seperti saudara Okta dan kami juga akan membantu dalam bahkan mungkin juga kami tidak menjanjikan, kami juga bisa mengumpulkan teman-teman minat dan berarti menggunakan dalam pandangan lain, tapi memang tidak 100% tapi rindu untuk berbagi. Jadi saudara-saudara terkasih, yang paling ada 4 hal bahwa semua yang kita lakukan ini jangan takut, jangan ragu bahwa semua milik Tuhan dan jangan pelit. Jangan pakai untuk diri sendiri. Semua properti adalah milik Tuhan. Yang kedua, halo. Mohon maaf suaranya putus, Pak Ferry. Pak Ferry putus. Oh, putus. Ya, saudara-saudara, terima kasih waktunya karena kita memang waktunya singkat sekali. Mungkin kita akan melakukan Zoom lagi untuk ekodiakon ini lebih dalam lagi. Dan saya berharap kita semua bisa menerapkan di dalam pelayanan kita maupun gereja kita masing-masing. Dan yang lebih penting adalah bersinergi ya, yang satu dengan yang lainnya sehingga bisa berlipat ganda untuk menguatkan ekonomi jemaat. Terima kasih sekali lagi waktunya. Terima kasih Pak Ferry untuk semua saudara-saudara yang hadir. Thank you. Sampai bertemu. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Adrian dan lain Salam. sebagainya. Selamat malam Pak Ferry. Bapak-bapak Yes. semuanya. Yes, thank you. Tuhan memberkati Sampai ketemu. semuanya. Ketemu di Sampai lain ketemu. kesempatan lagi. Iya, Oke. sebenarnya mohon maaf saya bisa ajuin